Udah tahu nanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, salam sehat. Nah, hari ini belajar sama Bu Guru. Belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Nah, dalam materi ini kita belajar tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia, ya. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Nah, seperti di gambar ini, ini tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Ini adalah gambar orang atau penduduk dari Papua. Ini sagu, pohon sagu. Nah, sagu di sana dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Dan ini adalah pohon kapas. Nah, pohon kapas ini dimanfaatkan manusia untuk apa? Sebagai bahan baku pakaian. Dan ini pohon kina. Nah, pohon kina dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Nah, ini yang terakhir ini pohon rotan. Pohon rotan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku kerajinan, ya. Lanjut. Nah, apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Manfaat hewan bagi kehidupan manusia itu bisa diambil tenaganya dan bisa sebagai bahan makanan. Nah, kita di sini belajar pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia. Nah, kerbau. Di sini ada gambar kerbau. Kerbau dimanfaatkan manusia itu untuk membantu pekerjaan manusia saat membajak sawah. Ini secara tradisional. Kalau secara modern dengan mesin namanya traktor untuk mengolah lahan pertanian. Nah, zaman dulu menggunakan kerbau untuk membantu manusia dalam pekerjaan membajak sawah. Ya, ini kuda. Ini kuda dimanfaatkan manusia sebagai alat transportasi. Zaman dahulu sebelum ada mobil, motor, dulu nenek moyang kita itu menggunakan kuda sebagai alat transportasi. Kuda menarik bendi sebagai alat transportasi. Nah, ini sapi. Sapi dimanfaatkan manusianya itu diambil tenaganya untuk menarik pedati atau gerobak. Nah, ini adalah onta. Onta juga sama, Nak. Ini adanya di gurun pasir sana hidupnya, ya, tinggalnya. Sama seperti kuda juga, ya. Lanjut. Apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Tadi sudah disinggung dengan Bu Guru. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia itu diambil telurnya sebagai bahan makanan. Ayam, ya, ayam dipelihara, bisa diambil telurnya, bisa diambil dagingnya. Terus sapi, sapi juga sama. Sapi itu bisa diambil dagingnya, diambil susunya, terus lemaknya itu juga bisa dijadikan untuk merteganya. Terus ini gambar kuda. Kuda ada namanya susu kuda liar dari Nusa Tenggara, ya. Ini kuda diambil tenaganya iya, susunya iya. Nah, ini adalah gambar kambing. Susu kambing. Nah, etawa enak banget susunya, ya. Kambing bisa diambil susunya dan dagingnya. Nah, ini susu sapi, ya. Kamu sering minum, ya, susu sapi. Ya, lanjut. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Nah, sayuran dan buah itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, ya. Terus bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan bahan kerajinan nih. Nah, ya, sayuran dan buah dimanfaatkan sebagai bahan makanan ini. Ini ada kacang, ada jagung, ada pohon tadi dimanfaatkan
sebagai bahan makanan, ya. Terus bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan bahan kerajinan. Ini bunga, ya. Bisa dimanfaatkan sebagai hiasan bisa, bahan kerajinan juga bisa. Nah, rotan dapat dimanfaatkan sebagai perabot rumah tangga, kursi. Nah, ini kursi. Mungkin di antara anak-anak ibu guru yang hebat pasti di rumah ada kursi seperti ini. Nah, ini bahan bakunya dari mana? Dari rotan, pohon rotan. Nah, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai minuman. Ini teh. Kalau kamu pergi ke daerah puncak, di kanan kirinya jalan itu pasti ada pohon teh. Nah, ini bahan dasar dari teh yang kamu minum tiap hari. Ini pohonnya seperti ini, ya. Oke, lanjut. Nah, pemanfaatan sumber daya alam atau biasa disebut SDA. Nah, pemanfaatan sumber daya alam atau SDA itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ya. Ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar atau Ibu sudah menyinggung tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Semua kekayaan yang ada di bumi ini dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada aneka tambang. Kenapa aneka tambang emas, tembaga, nikel itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena setiap kita memerlukan waktu yang lama, itu ya Naya. Contohnya aneka tambang emas, tembaga, nikel itu kita juga perlu membutuhkan minyak bumi juga termasuk. Yang kita kalau membutuhkan memerlukan waktu yang lama, ya. Terus sumber daya alam yang dapat diperbarui. Setiap kita memerlukan akan tersedia dan tidak akan habis. Contohnya apa? Ada tanah, air, udara, hewan, tumbuhan. Ya, itu sudah disinggung pada materi minggu lalu. Ya, lanjut. Nah, pemanfaatan sumber daya alam atau SDA biasa disebut ada berbagai sumber daya alam di sekitar kita, banyak banget ya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui itu tadi ya Naya. Nah, sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Yuk kita belajar lebih lanjut lagi. Tetap semangat ya Naya. Nah, berikut contoh kegiatan manusia yang berhubungan dengan sumber daya alam yang digunakan serta pemanfaatan sumber daya alam ya. Contoh pertanian padi. Nah, sumber daya alamnya di situ apa aja yang mendukung? Ya, ada matahari. Matahari dimanfaatkan untuk apa? Pertumbuhan padi, pembangkit listrik dan menerangi lingkungan. Itu matahari pasti ya. Pertumbuhan padi. Tanpa adanya matahari, tumbuhan padi, tanaman padi tidak akan hidup. Yang kedua, yang berkaitan dengan sumber daya alam di pertanian padi, air. Air juga nomor satu dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Yang ketiga, tanah. Nah, itu sebagai media tanamnya. Kerbau. Kalau zaman dahulu, kerbau dimanfaatkan sebagai membantu petani membajak sawah. Tapi sekarang zaman modern dengan menggunakan traktor. Ya. Terus kotoran hewan itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk pupuk tanaman. Nah, udara sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk membantu berfotosintesis ya. Tumbuhan mengolah makanan sendiri dibantu dengan udara matahari ya. Nah, dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup gitu ya Naya. Sumber daya alam yang ada di pertanian padi ada matahari, air, tanah, kotoran hewan, kerbau, dan udara. Nah, itu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Ayo anak-anak. Nah, betul.
matahari, air, tanah, kotoran hewan, kerbau, udara itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Setiap kita menemukan akan tersedia dan tidak akan habis ya. Yang kedua, contoh sumber daya alam yang digunakan atau pemanfaatan sumber daya alam untuk keperluan manusia atau kegiatan manusia itu adalah pembuatan ikan asin. Sumber daya alamnya apa aja di situ? Ada panas matahari. Panas matahari untuk apa? Untuk mengeringkan ikan asin. Garam, mengawetkan ikan asin. Dan kayu. Kayu dimanfaatkan untuk apa, Bu Guru? Nah, kayu dimanfaatkan untuk bahan tempat mengeringkan ikan asin. Nah, tanpa adanya panas matahari, garam, kayu, mungkin pembuatan ikan asin tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga, contoh kegiatan manusia yang memerlukan sumber daya alam untuk pemanfaatannya yaitu pembuatan pakaian. Nah, seperti di depan tadi Ibu sudah menyinggung tumbuhan kapas. Nah, atau tanaman kapas itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Nah, logam bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting dan meja jahit itu logam. Plastik itu sebagai bahan baku pembuatan kancing. Nah, di sini ada sumber daya alam, ada dua di sini yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui yang mana, Bu Guru? Yang dapat diperbarui itu adalah kapas. Nah, terus yang tidak dapat diperbarui mana, Bu Guru? Logam. Nah, setiap memerlukan kita akan perlu waktu yang lama. Ya, Nak ya. Lanjut. Nah, contoh kegiatan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam yaitu transportasi. Ya. Di zaman modern sekarang kita memerlukan transportasi yaitu seperti gambar ini. Ini adalah gambar mobil. Mobil dimanfaatkan manusia untuk alat transportasi. Ya. Sumber daya alamnya apa yang ada di situ yaitu ada logam. Logam itu bahan utama pembuatan alat transportasi. Yang kedua itu adalah minyak bumi. Bahan utama pembuatan bahan bakar alat transportasi. Minyak bumi diolah menjadi aftur. Aftur itu apa ya, Bu Guru? Aftur itu bahan bakar pesawat. Bensin, aspal. Nah, bensin itu olahan dari minyak bumi. Aspal. Aspal itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk jalan, pembuatan jalan, ya Nak, ya lapisan jalan. Itu olahan dari minyak bumi ya. Ada sumber daya alam yang membantu untuk transportasi. Kalau zaman dulu menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Lanjut. Nah, pembuatan patung. Pembuatan patung itu kegiatan manusia yang memerlukan sumber daya alam, ya pemanfaatannya. Nah, pembuatan patung itu dari mana aja, Bu Guru? Dari tanah, kayu, dan batu. Nah, tanah, kayu, dan batu itu adalah bahan baku pembuatan patung. Nah, besi atau baja bahan baku pembuatan alat pahatnya. Nah, di situ ada dua sumber daya alam, yaitu yang mana? Ayo sebutkan anak-anak yang mana? Yang masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ayo yang mana? Oke, benar. Nah, yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada tanah, kayu, dan batu, Bu Guru. Pinter ya anak ya, anak Bu Guru hebat ya. Nah, yang tidak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah besi atau baja ya anak ya itu. Jika kita membutuhkan waktu yang lama. Baik, Nak. Nah, ini sudah sampai ke tugas. Nah, mudah-mudahan materi hari ini anak-anak bisa menyimak dan melihat video, misalkan kok ragu-ragu ya, biasanya ada pertanyaan, Bu Guru, itu tugasnya ditulis di buku folio atau buku tugas? Nah, lihat, perhatikan petunjuk di
video tersebut ya Nak ya. Ya, tolong perhatikan tugasnya ya. Di situ tuliskan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kehidupan dalam kegiatan berikut. Buatlah dalam bentuk tabel. Nah, berarti kamu tulis di buku tugas ya, bukan di folio. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Bu Guru, ditulis di buku tugas atau folio? Ditulis di buku tugas ya. Dibikin tabel. Tabelnya seperti itu. Ada 3 tabel, ada 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk nama kegiatan, kolom ketiga untuk SDA yang digunakan. Apa itu SDA? Sumber daya alam ya. Nah, kolomnya ada 3 kolom dan ke bawah ada 6 ya. Nah, di situ ada nama kegiatan membatik. Membatik itu menggunakan sumber daya alam apa aja yang digunakan di situ. Kalau kamu menyimak dari penjelasan Bu Guru nih contohnya, nah transportasi, pembuatan pakaian, pembuatan ikan asin, terus pertanian, padi, itu di situ sumber daya alamnya apa saja, pasti kamu bisa mengerjakan tugas dari Ibu Guru. Membuat batu bara, membuat keranjang anyaman, menggoreng ikan, melukis, itu sumber daya alam yang digunakan dalam membantu. Contohnya membatik itu apa aja. Nah, kalau kamu menyimak, insya Allah kamu bisa ya. Nah, sampai di sini materi Bu Guru hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini mudah dimengerti sama anak-anak Bu Guru. Nah, ingat ya Nak ya, ikutin protokol kesehatan. Ya, jaga kesehatan, keluar rumah pakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan dan makan minum yang cukup, istirahat yang cukup ya Nak ya. Nah, jaga imun kita, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.